Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, di mana pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu tentang melaksanakan pengurusan jenazah. Namun sebelumnya marilah kita awali pertemuan kita kali ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan dengan renungan dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kematian. Ada surat Ali Imran ayat 185 yang menjelaskan bahwa kehidupan di dunia ini tidaklah selamanya. Setiap yang bernyawa pasti akan bertemu dengan kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian surat Al-A'raf ayat 34 yang menjelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui ajal manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Selanjutnya kita bahas tentang hak muslim kepada muslim lainnya. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Beliau SAW bersabda, yang pertama adalah apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, apabila engkau diundang, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, apabila engkau dimintai nasihat, maka berilah nasihat kepadanya. Yang keempat, apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah, mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, maka doakanlah dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Yang kelima, apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Dan yang keenam, apabila dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Hadis riwayat Muslim. Itu adalah hak sesama muslim terhadap muslim lainnya. Kemudian yang perlu diperhatikan saat ada saudara muslim meninggal dunia, yang pertama adalah kita mengucapkan kalimat tarjih, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua, mengganti pakaian dan membersihkan kotoran yang keluar dari tubuhnya. Kemudian yang ketiga, memejamkan kedua belah matanya dan mengikat dagu dengan serban atau sejenisnya. Yang keempat, lipatkan tangannya seperti dalam sholat. Kemudian yang kelima, luruskan kakinya. Yang keenam, ikatkan kedua ibu jarinya. Kemudian yang ketujuh, meletakkannya di tempat yang tinggi. Dan yang kedelapan, menghadapkannya ke arah kiblat. Itu yang perlu diperhatikan saat ada saudara muslim kita meninggal dunia. Selanjutnya, kewajiban muslim terhadap saudara muslim lainnya atau terhadap jenazah atau terhadap saudara muslim lainnya yang meninggal dunia, ada 4 kewajiban. Yang pertama adalah memandikan, setelah itu mengafani, selanjutnya adalah mensolati atau menyolati, dan yang terakhir adalah memakamkan atau mengubur. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Syarat-syarat wajib memandikan jenazah. Yang pertama adalah jenazah adalah seorang muslim atau orang Islam, didapati tubuhnya meskipun sebagian. Selanjutnya adalah yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama, jika jenazah laki-laki, maka yang memandikan hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Kemudian yang kedua, jika jenazah perempuan, maka yang memandikan juga perempuan. Laki-laki tidak boleh memandikan jenazah perempuan kecuali suami atau mahramnya. Kemudian yang ketiga, jika jenazah adalah seorang istri, sedangkan suami dan mahramnya ada semua, maka suamilah yang berhak memandikan jenazah tersebut. Kemudian yang keempat,
jika jenazah adalah seorang suami, sedangkan istri dan mahramnya ada semua, maka istri yang lebih berhak memandikan jenazah tersebut. Selanjutnya, tata cara memandikan jenazah. Yang pertama adalah di tempat yang tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya. Kemudian yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Kemudian yang ketiga, yang memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan. Ini dimungkinkan untuk menghindari kontak agar tidak tertular virus atau penyakit dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, sediakan air bersih yang cukup, sabun dan kapur barus. Yang kelima, istinjakan jenazah terlebih dahulu atau dicebokkan terlebih dahulu. Kemudian yang keenam, bersihkan gigi, lubang hidung, telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Kemudian yang ketujuh, keluarkan kotoran dalam perutnya dengan cara menekan perut secara perlahan-lahan. Kemudian yang kedelapan, siram dengan air yang bersih ke seluruh anggota badan jenazah. Masih tata cara memandikan jenazah yang kesembilan, yaitu siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki sebanyak 3 kali dengan air yang bersih. Kemudian selanjutnya yaitu siram sebelah kanan 3 kali. Setelah itu memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Selanjutnya miringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung sebelah kirinya. Siram kembali dari kepala hingga ujung kaki. Kemudian siram dengan air kapur barus dan terakhir jenazah diwudukan. Itu diantaranya adalah tata cara memandikan jenazah. Untuk selanjutnya adalah mengafani jenazah. Kewajiban selanjutnya adalah mengafani jenazah, di mana sunah-sunah dalam mengafani jenazah yaitu kain kafan hendaknya berwarna putih yang bersih dan dapat menutup seluruh tubuh jenazah. Kemudian bagi jenazah laki-laki, kain kafan berjumlah 3 lapis, di mana tiap lapis menutupi seluruh badannya. Selanjutnya adalah bagi jenazah perempuan, sebaiknya dikafani dengan 5 lapis kain untuk basahan, baju, tutup kepala, kerudung atau cadar, dan kain yang menutupi seluruh badannya. Kemudian selanjutnya, sebelum kain kafan yang digunakan untuk mengafani jenazah, hendaknya diberikan wangi-wangian terlebih dahulu. Selanjutnya adalah tidak berlebihan dalam mengafani jenazah. Tata cara mengafani jenazah laki-laki, yang pertama adalah bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar, setiap lapisan kain kafan diberi kapur barus. Selanjutnya adalah angkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu taburi wangi-wangian. Selanjutnya adalah tutuplah lubang-lubang seperti lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan menggunakan kapas. Selanjutnya adalah selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Setelah itu lakukan seperti ini selembar demi selembar dengan lembut. Dan yang terakhir, ikat dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Selanjutnya adalah tata cara mengafani jenazah perempuan. Yang pertama adalah susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian angkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar serta taburi dengan wangi-wangian. Kemudian tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan menggunakan kapas. Selanjutnya, tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Kemudian, pakaikan sarung dan baju kurung. Dandani rambutnya dengan 3 dandanan, lalu julurkan ke belakang dan pakaikan kerudung. Kemudian selanjutnya adalah bungkus jenazah dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu digulungkan ke dalam. Dan yang terakhir, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Itu diantaranya adalah tata cara mengafani jenazah baik laki-laki ataupun perempuan. Selanjutnya adalah mensolati jenazah.
Keadaan di mana jenazah sebelum disolati itu haruslah suci, baik badan, tempat maupun kafannya. Kemudian sudah dimandikan dan dikafani, jenazah sudah berada di depan orang yang menyalatkan atau sebelah kiblat. Selanjutnya adalah tata cara sholat jenazah. Yang pertama adalah jenazah diletakkan di depan jamaah. Jika jenazah laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah. Apabila jenazah perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. Yang kedua, imam berdiri paling depan, diikuti oleh makmum. Jika yang menyalati sedikit, usahakan dibuat 3 shaf atau baris. Kemudian semua jamaah berdiri dengan niat melaksanakan sholat jenazah dengan 4 takbir. Yang pertama atau takbir yang pertama itu dilakukan setelah niat. Adapun niat sholat jenazah laki-laki yaitu usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardul kifayati makmuman lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala ketika menjadi imam. Kemudian niat sholat jenazah perempuan usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardul kifayati makmuman lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan takbir yang pertama setelah takbiratul ihram yang pertama, dan dilanjutkan membaca suratul Fatihah sampai selesai. Setelah surat Fatihah selesai, maka dilanjutkan takbir yang kedua dan dilanjutkan membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW yang bunyinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu dilanjutkan takbir yang ketiga dan dilanjutkan membaca doa untuk jenazah. Adapun untuk jenazah laki-laki, doanya adalah sebagai berikut: Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata mathwahu Allahumma ba'dilhu daran khairan min darih wa zawjan khairan min zawjih wa ahlan khairan min ahli Allahumma innahu nazala bik wa anta khairu mangzulim bih Allahumma akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Kemudian untuk jenazah perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'alil jannata mathwaha Allahumma ba'dilha daran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha wa ahlan khairan min ahliha Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulim biha Allahumma akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Setelah itu dilanjutkan takbir yang keempat dengan dilanjutkan membaca doa untuk jenazah laki-laki. Bunyinya adalah Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu. Kemudian untuk jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha. Kemudian yang terakhir adalah membaca salam secara sempurna sambil menoleh ke arah kanan dan kiri. Itulah diantaranya tata cara melaksanakan sholat jenazah, baik jenazah laki-laki ataupun perempuan. Setelah jenazah dimandikan, dikafani, dan disolatkan, kemudian yang terakhir adalah mengubur jenazah. Adapun tata cara mengubur jenazah, yang pertama, jenazah dikubur dalam sebuah lubang dengan kedalaman setinggi orang berdiri dengan tangan melambai ke atas dan dengan lebar seukuran 1 dhira lebih 1 jengkal. Kemudian yang kedua, wajib memiringkan jenazah ke sebelah kanan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Sekiranya jenazah tidak dihadapkan ke arah kiblat dan telah diuruk tanah, maka liang kubur wajib digali kembali dan menghadapkan jenazahnya ke arah kiblat bila diperkirakan belum berubah. Disunahkan untuk menempelkan pipi jenazah ke bumi. Kemudian yang ketiga, bila tanahnya keras, disunahkan liang kubur berupa liang lahat. Yang dimaksud liang lahat di sini adalah lubang yang dibuat di dinding kubur sebelah kiblat seukuran yang cukup untuk menaruh jenazah. Jenazah diletakkan di lubang tersebut, kemudian ditutup dengan menggunakan batu pipih agar tanahnya tidak runtuh mengenai jenazah. Kemudian yang keempat, setelah jenazah diletakkan secara pelan di dasar kubur, disunahkan pula untuk melepas tali ikatannya dimulai dari kepala. Akan lebih baik bila orang yang meletakkan dan meluruskan jenazah di liang kubur adalah
orang laki-laki yang paling dekat dan menyayangi si mayit pada saat hidupnya. Pada saat meletakkannya di liang lahat, disunahkan membaca Bismillah wa ala sunnati Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam. Itulah kewajiban muslim terhadap muslim lainnya ketika meninggal dunia, yaitu memandikan, mengafani, mensolati, dan memakamkan atau menguburkan.